Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah hari ini ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-18 Februari 2021, dan masih di sebentar ya. Oke. Ini di grup Rumah Orang Baik, di grup ibu-ibu rombongan masak ini lagi ribut pada malas karena pagi ini di sini tuh hujan teman-teman. Dari pagi, dari jam 7 pagi itu mendung, gelap, gerimis, terus reda, gerimis. Dan ini juga masih dalam cuaca yang ya agak sedikit bikin orang malas lah. Jadi mereka lagi pada malas masak. Terus kita saut-sautan juga dari tadi di grup. Aku suruh masak nasi. Aku lupa. Aku udah terlanjur on cam. Waduh, udah ngomong assalamualaikum tadi yang pertama gagal. Ini tag yang kedua, mudah-mudahan gak gagal lagi deh ya. Soalnya aku belum masak nasi guys, gampang lah ya. Nasi mah nanti aja. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dari dalam sampai luar negeri. Tanpa terkecuali pokoknya buat semuanya. Masya Allah, rasanya itu kayak ada yang beda gitu hari ini. Karena aku semalam guys, aku mimpi sesuatu yang ya aku cuma pengen ceritain mimpiku ya, terkait apa mungkin itu akan jadi nyata atau akan kalian anggap sebagai ramalan atau apa terserah. Tapi aku akan menceritakan ini tapi agak sedikit ekstrim mimpinya ya. Sebelum kita langsung ke videonya, Mas Tulus mau ucapkan salam kenal dulu untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Maksudnya sebelum ke topiknya, sebelum ke topiknya Mas Tulus mau ucapkan salam kenal juga buat semuanya yang baru pertama kali nonton video ini. Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa pencet tombol subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga untuk kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, salam kangen, jangan lupa pencet tombol like. Ayolah di like. Supportnya kalau kalian pencet tombol like, Mas Tulus juga di up sama YouTube face videonya. Jadi like-nya jenengan tuh meskipun hanya like doang, tapi itu membantu Mas Tulus banget ya. Terima kasih banyak buat semuanya. Pokoknya jangan lupa, Mas Tulus juga minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Yang panjang boleh di-skip ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya saja. Mas Tulus doakan semoga semua sehat, diberi keberkahan, diberi kemudahan meskipun cuaca lagi nggak menentu kayak gini. Posisinya tiba-tiba pagi-pagi hujan, terus nanti siang-siang panas, toto hujan ya kan. Jadi ya oke lah, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan diutamakan juga. Vitamin jangan lupa, terus berpikir positif, jangan berprasangka yang enggak. Intinya terus berpikir positif aja. Flu dan batuk ya udah flu dan batuk aja, nggak usah punya prasangka kita COVID, nggak usah prasangka kita Omikron dan lain sebagainya. Prasangka sama Allahnya yang baik-baik aja, sehingga supaya semuanya juga jadi baik untuk badan kita. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Dari kemarin sama pagi ini sudah banyak yang membantu sedekah nasi box. Saudara besar yang saudara-saudaraku yang ada di Malaysia, terima kasih banyak. Semoga Allah tukar dengan rezeki berlimpah lagi. Kemudian Mbak Yuku yang di Jerman juga terima kasih. Yang di Swiss terima kasih. Ada yang dari hamba Allah yang dari Jakarta juga, dari Indonesia maksudnya ya. Terima kasih banyak. Dan pagi ini alhamdulillah kuota untuk nasi box itu kita butuh sekitar 6.200.000 rupiah. Nanti kita gunakan sebagai 6 jutanya untuk nasi box, 200.000-nya itu untuk akomodasi dan lain-lain ya teman-teman. Jadi hari ini, pagi ini Mas Tulus bersyukur banget, rekening donasi Big Tulus Official yang kemarin hanya 4,2 atau 4,4 juta sekarang sudah sampai di 5,965 ribu ya, 5,9 juta guys. Tuh kelihatan ya.
Nah, jadi aku sangat bersyukur banget. Aku pikir sih kan tanggal 25 itu kan tinggal deket ya. Takutnya nggak sampai. Terus nanti kita akhirnya kalau nggak ngurangin jumlah ya kita cancel buat bulan depan lagi. Tapi ternyata masih kurang dikit lagi. Yuk ditambahin ya boleh yuk. Tambahin dikit lagi yuk. Anggaplah kurang 400.000 rupiah lah. Anggaplah ya. Enggak, 200.000. 39 ya, kurang 300.000 lagi. Aduh, ya Allah, mudah-mudahan masih cukup nanti biar kita bisa sedekah sampai tanggal 25 nggih. Teman-teman yang masih pengen bantu gimana caranya, silakan klik kolom deskripsi sekarang. Transfernya minimal 12.000 rupiah, maksimal terserah kalian. Kalau kalian mau transfer lebih dari 12.000, yang penting akumulasi dari satu nasi box, misalnya 20, 12, 24 begitu seterusnya ya. Pokoknya matur sembah nuwun sangat yang sudah membantu tanpa terkecuali. Mas Tulus mau bisa bilang terima kasih, berdoa mudah-mudahan rezekinya ditukar lebih melimpah lagi, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan diijabah hajat baiknya. Amin ya Allah. Apapun hajatnya, selama hajatnya baik dan mungkin ditujukan kepada orang-orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya, semoga pahalanya Allah terima, Allah sampaikan. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik, terima kasih. Aku kadang-kadang merinding ya, Rek. Kemarin udah 4,2, terus mikir lagi, ya Allah sampai enggak ini ya, sampai di nominal segitu, kurang apa enggak. Ternyata emang Allah tuh adil banget ya, ngirimin orang-orang baik buat Mas Tulus dan jebret langsung 5,9 juta loh ya. Dan itu tuh bukan jumlah yang sedikit. Tapi alhamdulillah teman-teman yang masih pengen nambahin yo sangat-sangat masih tunggu ya, tidak harus nominal di situ. Kalau toh lebih kan masih bisa digunakan untuk kuota bulan depan lagi. Intinya di situ ya. Kalau untuk kuota kita di bulan ini itu kurang 300.000 lagi, kurang lebih segitu. Nah, kalau selebihnya teman-teman pengen nambahin terus buat bulan depan lagi yo sangat-sangat diperbolehkan ya. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf stok minyak bidara hanya tinggal 6 buah lagi teman-teman. Hanya tinggal 6 pieces lagi. Teman-teman yang masih pengen pesan silahkan hubungi Mas Tulus via kolom deskripsi. Ada nomor WhatsApp yang 0857541118. Fungsinya banyak sekali. Penyakit biasa, kemudian buat gatal-gatal, urut, kemudian anak yang susah bicara. Mohon maaf untuk diabetes juga. Kemudian ada HIV juga di situ ada keterangannya. Berikutnya juga untuk teman-teman yang mungkin punya masalah pribadi dengan kayak aku tuh kayak punya pengikut, kena guna-guna dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan media untuk ruqyah mandiri teman-teman, asal dengan cara yang benar ya. Teman-teman yang mau konsumsi silahkan hubungi Mas Tulus via deskripsi dan nomor WhatsApp yang Mas Tulus sebutkan tadi. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Hanya tinggal 6 pieces ya teman-teman. Hanya tinggal 6 pieces. Kalau misalnya di luar ini sampai batas hari Sabtu, Mas Tulus ada pengiriman sampai hari Sabtu. Nanti hari Minggu Mas Tulus hari Sabtu kan nggak nyanyi tuh, cancel acaranya. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Ya kan bisa syuting jadinya kalau cancel kan. Nah, Sabtu masih ada pengiriman. Kalau sudah Sabtu selesai dan 6 piecesnya sudah habis, Mas Tulus baru bisa kirim lagi hari Senin ya. Senin siang baru ada update lagi. Terima kasih banyak yang sudah order. Pokoknya matur sembah nuwun sangat. Terima kasih. Sebagian hasilnya akan Mas Tulus larikan juga ke nasi box kok. Kalau memang bisa menutupi kuotanya akan Mas Tulus larikan ke situ. Matur sembah nuwun ya semuanya. Semoga bermanfaat minyak bidaranya jadi media penyembuh untuk yang memesan. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Nah, mau cerita apa Mas Tulus hari ini? Aku tuh teman-teman ya, aku jarang banget dapat feeling lewat mimpi kan beberapa hari belakangan itu. Aku jarang banget. Biasanya hanya perlambang yang sebetulnya gitu kan. Tadi malam itu kebetulan Mas Tulus itu mengcover salah satu orang yang dalam kondisinya sedang tidak bagus. Karena gejolak alam sebetulnya. Gini, teman-teman sekali lagi Mas Tulus ingatkan, teman-teman yang mungkin punya kemampuan khusus, indigo, indra keenam, indra bekti, indihome dan lain sebagainya. Itu biasanya ketika akan terjadi sebuah musibah, kita akan diberikan tanda atau clue. Ya, rasa badan kita nggak enak dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi tetap harus diimbangi dengan periksa kesehatan. Kalau memang posisinya nggak enaknya itu karena apa? Karena kondisi memang badannya sedang tidak bagus, cuacanya nggak bagus, ya periksa kesehatan. Jangan beranggapan terus badannya sakit tiba-tiba gini. Nah, kebetulan salah satu subscriberku ini, salah satu kakakku ini, dia ini diberikan kelebihan juga sama Allah, sama kayak Mas Tulus gini. Dia punya feeling tertentu ketika akan terjadi sesuatu. Nah, kebetulan beliaunya juga merasakan hal yang sama dengan yang Mas Tulus rasain. Feeling yang Mas Tulus rasain beberapa hari ini adalah suka tiba-tiba ngeliang. Dan Mas Tulus tuh kalau tidur sekarang harus pakai koyo, Rek. Kepalanya pakai koyo. Kalau enggak itu kepalanya kayak ngeliang gitu. Sampai nanti betul-betul udah tidur baru bisa kelepas sendiri. Itu yang Mas Tulus rasain. Nah, pas Mas Tulus cover itu tadi malam, waktu mengcover sesuatu, tiba-tiba ternyata ada kayak walang sangit. Kalian tahu walang sangit nggak sih? Walang sangit itu kalau tempatku walang sejenis serangga yang bau itu loh, walang sangit. Aku lagi cover, aku lagi doa,
tengah malam tiba-tiba ada walang sangit tuh datang satu ngong pas banget di depan mukaku. Untung aku tuh punya kayak yang buat nyengat itu listrik itu loh, apa, raket nyamuk kan. Langsung aku ambil raket nyamuk, aku setrum, aku bunuh aja udah kayak gitu. Dan karena firasatku nggak bagus, karena feelingku nggak bagus. Oke, fine. Di situ aku melihat ada sesuatu, memang mbakku ini, kakakku ini sedang merasakan sesuatu yang memang akan terjadinya sesuatu di Indonesia itu loh. Intinya kayak gitu. Dia merasakan sesuatu tapi dia tidak memahami, beranggapan kalau itu adalah sebuah maaf, dan memang ada yang mencolek juga. Kebetulan beliau ada yang nyolek, kemudian beliau merasakan sesuatu yang sama, pikirannya lagi banyak yang difikirkan, kemudian zong kosong dan kena lah istilahnya gitu ya. Dan Mas Tulus tadi malam setelah selesai berdoa, setelah selesai mengcovery, yaitu datang walang sangit tadi yang baunya luar biasa. Terus Mas Tulus setrum wis tak pateni rapopo. Tujuannya soalnya kayaknya nggak bagus. Kalau aku menggunakan feeling ya, ini makhluk ini tujuannya nggak bagus, ya sudah aku bunuh karena tujuannya nggak bagus. Selebihnya ya aku kembalikan kepada Allah. Aku nggak niat bunuh sesuatu, tapi karena dia datang posisinya aku lagi berniat baik untuk bertujuan baik, ya berarti ya memang dia tidak baik. Intinya di situ dia menghalangi aku. Oke, selesai di situ aku nggak punya firasat yang macam-macam lagi. Aku selesaikan. Oke, Mbak bla bla bla, aku kasih tahu arahan bla 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 begini, jangan banyak pikiran dan sebagainya. Setelah selesai itu aku tidur, teman-teman. Aku kondisikan tubuhku agak kurang bagus, aku tidur pakai koyo. Itu sekitar jam 10:30. Aku memang ada sesuatu yang memang aku kerjakan malam hari tadi malam kan. Jadi aku bangun sekitar jam 1:30. Anehnya, aku kayak orang amnesia. Pas bangun itu kok badanku capek banget. Badanku tuh capek banget. Pas udah capek, aku kayak, oh iya, tadi aku mimpi. Nah, pas aku bangun sekitar 1:30 itu, aku tuh inget banget sama mimpiku. Kalau aku tuh seakan-akan berada di salah satu gedung. Di salah satu gedung aku lagi ngisi acara sama teman-temanku penyanyi-penyanyi banyak banget. Kok aku tuh main juga heran, kok ini job banyak banget penyanyi, terus gedung, terus acaranya kok kayak gini, terus lambangnya kok merah putih semua. Jadi aku pikirkan, oh ini acara 17-an kali ya. Padahal ini bulan 17-an. Di situ aku kayak menyadari loh, kok ada sesuatu, ini apa gitu. Seiring berjalannya acara, tahu nggak kalian apa yang Mas Tulus rasain? Mas Tulus ngerasain gempa yang sangat besar, sampai sebuah bangunan yang roboh itu nimpa pundaknya Mas Tulus, blok di belakang. Tapi itu aku jadi penghalang teman-temanku. Ayo kalian pada keluar dulu, keluar semua. Dan setelah mereka pada keluar, baru aku lari badanku, terus itu panggungnya roboh. Apa, gedung atau bangunan atau tembok yang nempel sama badanku tadi roboh. Wallahu alam, aku ngerasa kayak punya kekuatan tertentu. Aku bisa nahan, nah itu yang namanya tembok gitu loh. Dan setelah kita keluar itu nggak ada gempa lagi, tapi itu besar banget guys. Kayak yang aku tuh bener-bener bangun tidur tuh kayak, aduh keliengan, udah gitu tuh pundakku tuh sakitnya kayak beneran habis ketimpa gitu loh. Pas setelah aku merasa lupa tadi, terus aku ingat-ingat baru, oh iya tadi aku mimpi. Dan itu tuh badan rasanya kayak remuk-remuk kayak guys. Rasanya kayak remuk. Di dalam mimpi itu aku bertanya sama beberapa orang di situ ya. Ada satu sosok yang menggunakan udeng, kataku gini ya, ini acara 17-an, kenapa? Karena aku banyak melihat di sekitar tempat aku nyanyi tadi itu tamunya pakai baju-baju adat. Aku sih mikirnya baju adat ya. Aku nggak tahu tuh kalau mereka tuh, maaf istilah kata, mereka tuh leluhurku atau mereka tuh leluhur Nusantara atau apa, aku nggak tahu. Karena aku masih banyak melihat tuh orang-orang pakai baju udeng, ada baju Jawa, baju Lampung, baju Kalimantan, baju Palembang gitu-gitu, kayak adat-adat, kayak baju-baju adat yang dipakai untuk masyarakat Nusantara gitu loh. Jadi kayak pakaian adat yang memang ada di tempat itu. Makanya aku feeling ini merah putih semua, backgroundnya, kemudian dekorasinya merah putih semua. Dan di situ tuh aku nanya sama aki-aki yang punya udeng. Teman-teman kalau misalnya pernah lihat sosok orang-orang Badui, suku Badui itu hampir sama seperti dia, hampir sama seperti mereka cara menggunakan. Cuman bedanya adalah udengnya ini biru ya, biru yang ada hitam-hitam gitu, terus bajunya hitam semua ya. Kan aku namanya habis ada musibah ya, aku keluar gedung, terus aku ngobrol sama dia, gempanya di mana sih Pak? Bukan di Jakarta kok. Tapi itu besar banget guys. Dan aku tuh kayak, hey, ini kita tuh kayak waktu yang mimpi kejadian di mana ada gempa di Sumur di Banten, kemudian kita juga ikut merasakan. Tapi ini kadarnya besar banget guys. Kalau yang waktu itu kan hanya
yang kita hanya linglung kemudian selesai sudah, dan hanya sekitar 5 sampai 6 detik kan ke gempanya, tidak terlalu lama. Ini lama banget sampai betul-betul aku bangun tuh kayak keliengan gitu loh. Dan itu tuh sampai aku nahan, ayo semuanya keluar dulu. Ini di punggungku itu tuh ada tembok, teman-temanku tuh nyanyi. Aku ingat Bang Ji, ada Olin, ada Desi di situ, teman-temanku nyanyi semua, ada Ma Astri. Terus aku tuh dorong, ayo keluar dulu, biar aku tahan dulu. Setelah mereka udah pada keluar, aku langsung lari. Dan maaf, organ tunggal yang dipakai Bang Cie buat ngibur orang itu juga ketimpa tembok menurutku gitu loh. Dan aku nanya sama aki-aki itu, ya di dalam mimpi itu aku tidak menyadari kalau, ya I don't know ya, sampai detik ini juga aku masih belum tahu mereka ini adalah leluhur Nusantara atau memang tamu yang datang atau memang hanya halusinasiku, aku nggak tahu. Tapi dia menggunakan udeng seperti yang tak ceritakan tadi. Tak tanyain, Ki gempane teng pundi gitu loh. Tapi anehnya dia bisa ngerti bahasa Jawa. Orang yang kene kole tidak di sini gempanya, tapi jauh di bagian wetan. Wetan mana yang aku gituin? Ki kok sampai ke Jakarta? Ya ini gempanya tapi tidak di Jakarta, tapi Jakarta ngalamin gitu loh. Jakarta akan ngalamin gempa. Dan di situ aku langsung dek lagi, astagfirullahaladzim. Pikiran aku di mimpi itu udah macam-macam banget ya. Gini, maaf teman-teman. Aduh, kalau aku mati di sini kena gempa nanti gimana bawa pulangnya? Adikku kan jauh, sedangkan uang lagi nggak punya, gitu-gitu kan. Pikiran aku di mimpi tuh kayak gitu. Masya Allah, untungnya dikasih selamat, untungnya dikasih ini. Tapi teman-teman, aku ngelihat banyak bangunan yang roboh. Di kanan kiriku tuh bangunan roboh banyak banget, dan gedung-gedung gede roboh semua tuh banyak. Itu yang bikin aku kayak, ya terserah ya kalian mau beranggapan ini sebagai ramalan atau prediksi, terserah. Tapi aku pengen cerita soal ini. Ketika nanti ada sesuatu yang mudah-mudahan sih aku berharap mimpiku nggak bener. Aku kayak gitu orangnya. Jadi kalau misalnya aku dapat mimpi terus menurut aku mimpinya tuh agak kurang enak, aku berdoa sama Allah, mudah-mudahan mimpi yang aku mimpiin ini semuanya salah, semuanya nggak bener. Dan mudah-mudahan aku berharap sama Allah ya tidak ada sesuatu musibah apapun. Tapi ya yang aku lihat itu teman-teman, jadi banyak gedung-gedung besar tuh roboh semua. Cuman jujur aku tidak melihat posisi robohnya, cuman dengar suara gemuruhnya, brau, dan itu tuh kadarnya cukup lama loh teman-teman. Jadi gempa itu goyang itu sampai teman-temanku keluar tuh ada, kalau di hitungan aku di mimpi tuh kayak ada sekitar 10 sampai 15 menit loh. Lama banget gempanya, sampai aku tuh pusing beneran. Mohon maaf ya teman-teman, aku agak sedikit jorok ceritanya. Aku bangun tidur beneran muntah. Makanya aku tadi pagi bikin status, mungkin teman-teman yang berteman sama Mas Rudi di WhatsApp mungkin baca. Kebetulan banget kipas ini aku bentang dan gak aku arahin kemana-mana, kearahin ke badanku. Aku lupa. Aku tidur tuh kipas bentang ke aku. Entah karena masuk angin, entah karena itu, aku nggak tahu. Aku muntah, betul-betul muntah. Bangun tidur tuh, waduh, kok aku muntah di sini. Jujur itu, ya dibilang jorok ya terserah, tapi itu kenyataan. Karena saking lamanya tadi loh menurutku tuh, gempanya tuh lama dan itu besar banget. Ya Allah, aku sampai nangis-nangis piye gitu rasanya. Jangan mati di sini dah ya Allah, nanti kalau aku mati di sini susah, adikku jemputnya gimana? Makamnya kan harus dirawat gitu pikiran aku di mimpi itu. Dan yang aku lihat ya itu tadi beberapa hal yang aku lihat. Aku sampai pagi ini pengen nanya sama yang Nogowojo ya, karena yang Nogowojo kan memang tinggalnya dalam tanah kan, mungkin dia paham untuk hal ini ya. Jadi aku pengen ngobrol, tapi ketok yang juga lagi repot. Yang lagi muter-muter terus si Trondol tadi bilang, yang neng Jawa Timur, yang neng Bengkulu, dia nggak bilang Bengkulu, tapi Sumateranya tuh deket. Aku punya ibu angkat di Lubuk Linggau. Ya aku punya ibu angkat di Lubuk Linggau. Terus dia ngomongnya ya ning Sumatera, ning deket ibu angkatmu kono lagi muter-muter di sono. Nah, aku feelingku begini sih, kalau sampai ada beberapa tempat yang sampai diputerin sama yang tuh ya berarti memang sedang ada gempa di sana. Di Jawa Timur katanya. Terus di Sumatera yang deket tempat tinggal ibuku angkatku itu apa di Lubuk Linggau? Bukan, ya deket situ ya. Mentok-mentok paling mentok setelah aku analisa pasti Bengkulu kan. Karena kan Bengkulu langganan gempa. Dan di situ aku yang aduh weekend apa kira gitu loh. Aku tuh berharap ya semua yang aku mimpin itu salah. Jadi beberapa komponen dalam mimpiku itu aku ceritakan di sini supaya aku lega. Aku nggak ngerasa bersalah ketika maaf amit bayi akan terjadi sesuatu tuh aku nggak ngerasa bersalah. Mudah-mudahan sih tidak ya. Aku ngelihat ada beberapa komponen, yaitu warna dekorasi tempat kita nyanyi itu warna merah putih. Semuanya merah putih, ada putih, ada merah, ada putih. Komponennya di situ. Bahkan bajuku tuh juga merah putih sama teman-temanku penyanyi merah putih semua. Dan tamu-tamu yang datang atau tamu yang hadir di situ itu menggunakan kostum baju-baju daerah. Aku juga nggak tahu kenapa.
kostum-kostum daerah. Dan ya itu yang aku ajak ngobrol, ya aki-aki pakai udeng itu. Dan gempanya dari wetan gitu loh. Istilah kata Aki bilang gempanya dari wetan, yang kalau menurut aku gini ya teman-teman, wetan itu sebelah mananya Jakarta aku nggak tahu, tapi gempanya dari wetan tapi Jakarta sampai ikut merasakan ya, berarti besar banget dong kalau misalnya toh itu benar-benar gempa gitu loh. Dalam mimpi aja aku mikir ya Allah, ini terparah sih selama aku di Jakarta ngerasain gempa begitu. Yes, memang hanya beberapa menit ya, istilah kata tidak gempa yang lama kemudian sampai terus ngerasanya nggak enak di badan. Yes, tetap beda dengan gempa yang sebelumnya. Tapi menurut aku dalam mimpi tuh ini gempa terlama. Gempa terlama yang aku rasain. Dan aku tuh yang aku ngerikan adalah aku dengar suara gemuruh brak. Ternyata bangunan di sekitar tempat aku nyanyi itu udah roboh semua. Udah jadi tanah, semua udah rata dengan tanah. Dan itu sebuah pemandangan yang gak bagus. Yaitu beberapa komponen yang aku lihat, warna merah putih, kemudian ada baju-baju Nusantara, orang-orang menggunakan kostum Nusantara tadi, baju-baju daerah ya. Terus ya aku ngobrol dengan yang pakai udeng tadi. Kalau feeling aku, meskipun dia pandai berbahasa Jawa, dari logat cara dia berbicara dia dari Jawa Barat. Si Aki yang aku ajak ngobrol ini dari Jawa Barat. Karena sorry teman-teman, dia sudah tidak memiliki gigi dan agak sedikit kempot, ya kan. Terus ini sudah putih semua, jenggotnya putih, ini kumisnya putih semua udahan. Dan kostumnya aku tidak menyamakan dengan orang Baduy sih sebetulnya, tapi hampir mirip dengan baju-baju atau kostum ataupun baju keseharian masyarakat suku Baduy. Hampir sama seperti itu. Tetapi komponen baju warnanya itu semuanya hitam. Hanya udengnya saja yang warnanya itu biru navy kalau bahasa kita, biru tua. Dan itu ada corak hitam-hitam gitu. Dan ada batik apa ya rek sing saya tahu. Kayak batik Megamendung gitu loh, kayak batik Cirebon, corak di udengnya itu. Nah, karena dalam mimpi itu aku nggak ngerti mereka itu adalah siapa dan kenapa mereka menggunakan kostum itu, ya I don't know, aku juga nggak tahu. Jadi aku feelingku ya mungkin kan ini tamu undangan yang menggunakan kostum. Terus ya menurut aku sih ngobrol biasa aja, karena dia udah tua ya aku panggil Aki dong. Aki, gempanya gede banget ya tumben katanya. Iya tapi nggak dari sini nak, dari wetan ini katanya kan gitu. Terus apakah itu akan parah Ki? Ya ini kita ngerasa ini lebih parah, dan kadar gempanya itu lebih parah daripada kita, dan kadarnya itu luar biasa parah, luar biasa luar biasa tinggi. Dan menurut aku ini di luar dari dari ekspektasiku yang sebelumnya, bahwa gempa yang biasanya hanya terjadi 1-5 menit, kemudian dengan kondisi yang tidak terlalu parah, cuma sebentar dan tidak sebesar yang di mimpiku. Itu menurut aku ini sudah di luar. Aduh, aku agak ngeri-ngeri juga sih pikiran aku gitu loh. Dan ternyata ada beberapa orang yang meramalkan bahwa Jakarta itu memang akan ada megatrust, akan ada gempa 8 skala Richter. Di sini aku tidak menyebutkan 1 atau 2 hal yang memastikan kalau Jakarta akan gempa atau ini, tidak. Tapi intinya dalam mimpiku loh ya, dalam mimpiku itu Jakarta kena dampak gempa dari daerah lain, meskipun si Aki bilang itu dari wetan Jakarta atau dari wetan tempat tinggal kita ini. Aku sih tidak merasa ada dari mana-mana gitu. Sorry, aku tidak mendapatkan clue apapun dari situ. Menurutku ya aku beranggapan mudah-mudahan hanya mimpi dan tidak terjadi. Dan teman-teman, aku hanya menceritakan daripada aku jadi beban di kepala aku sendiri. Aku pengen menceritakan apa yang aku rasakan tadi malam. Dan itu after aku ngobatin, atau ibarat kata aku mengcover kakakku. Dan aku rasa memang ada, ya mungkin akan ada sesuatu yang terjadi yang bikin heboh di masyarakat Indonesia. Tapi sekali lagi kita minta sama Allah, mudah-mudahan semuanya tidak terjadi. Dan banyak yang udah aku sampaikan dari awal soal akan ada begini, akan ada begitu, akan ada ini, akan ada itu. Sebetulnya Mas Tulus sudah sampaikan, dan kebetulan memang ada yang beberapa yang betul. Tapi tetap harus waspada. Mudah-mudahan sih mimpi saya atau apa yang saya rasakan dalam mimpi tadi malam, mudah-mudahan semuanya hoak dan tidak terjadi. Amin ya Allah. Semoga kita disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan Allah jadikan kita orang-orang pilihan Allah yang terdiri dari virus, penyakit bala, dan juga musibah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Teman-teman, aku masih banyak topik yang harus dibahas. Kira-kira kalian setuju atau tidak? Ada soal wayang kulit yang katanya akan dimusnahkan. Kemudian, wah udah ada pemberitahuan di masjid. Kemudian ada soal maaf Ustadz yang mencabuli santrinya. Nah teman-teman, kira-kira antara dua tadi
mana yang harus Mas Tulus bahas atau dua-duanya, silahkan klik kolom komentar. Kalau kalian punya saran, kritik, kira-kira bahas apa, berita-berita viral yang harus Mas Tulus ungkap atau Mas Tulus ulas di sini, boleh silahkan share via WhatsApp kalau yang sudah punya WhatsAppnya Mas Tulus, ataupun bisa share di Instagram Mas Tulus di @bigtulus_bb2, ataupun bisa langsung klik di kolom komentar ya. Berkomentar dengan bijak, berkomentar dengan baik, semuanya akan fit begitu kita semua. Semoga sehat, diberi kemudahan, yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya secepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, yang belum kerja cepat kerja, yang dagang laris manis ya Allah amin, yang punya utang piutang cepat lunas hutangnya amin ya Allah, dan dimudahkan segala urusan baiknya amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua yang sedang mengaminkan doa ini termasuk orang-orang pilihan Allah yang terdiri dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, Mas Tulus harus pamit dulu karena ini kegiatannya hari Jumat, jadi harus segera menyelesaikan beberapa kegiatan. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Makasih banyak orang baik, maaf kalau misalnya Mas Tulus cerita justru menakut-nakuti, tapi sekali lagi cuma pengen cerita doang. Silahkan nilai sendiri, kemudian disimak sendiri. Kalau bisa jangan jadikan sebagai ramalan, tapi bahan mitigasi mandiri aja. Lebih hati-hati, lebih waspada. Minta sama Allah, mudah-mudahan semua tidak terjadi dan semua akan baik-baik saja. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Aku belum masak nasi loh, reta diomelin Tika.